Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabian Channel. Channel yang berisi tentang seni budaya, tradisi Jawa, wisata religi dan kearifan lokal Kota Kudus tentunya. Pada video kali ini kita tengah berada di lokasi Desa Ploso. Kita akan sedikit mengulas tentang Jembatan Tambak Lulang Ploso, saksi politik etis era kolonial. Jembatan selebar 1,5 meter yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Jati ini merupakan salah satu jembatan tertua di Kabupaten Kudus. Dibangun pada era kolonial Belanda. Jembatan yang membentang di atas bendungan Ploso yang dikenal dengan nama Jembatan Tambak Lulang tersebut masih berdiri kokoh hingga kini. Empat pilar besar yang menjadi tulang punggung beton bendungan sekaligus penyangga jembatan itu terlihat masih kokoh berdiri, meskipun arus lalu lintas masyarakat sudah dialihkan ke jembatan baru di sebelah utaranya. Namun, sampai saat ini masih ada sejumlah warga yang menggunakan jembatan tersebut untuk berlalu lalang. Bendungan Tambak Lulang dibangun pada tahun 1919 oleh pemerintah kolonial Belanda pada masanya. Bendungan tersebut dikenal dengan nama Pintu Air Ploso. Adapun tujuan dari pembangunan Bendungan Ploso adalah untuk memperbaiki sistem irigasi sawah masyarakat yang menjadi bagian dari politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan masyarakat pribumi, di mana pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan awalnya memang ditujukan untuk perbaikan sistem irigasi sawah masyarakat pribumi. Namun, pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya karena saluran irigasi tersebut hanya ditujukan kepada tanah-tanah persawahan milik perkebunan swasta Belanda. Lalu, mengapa jembatan ini dinamakan dengan Jembatan Tambak Lulang? Pada zaman Sunan Kudus, masyarakat sekitar jembatan tersebut sebagian besar bekerja sebagai jagal ternak. Akibatnya, banyak tulang atau kulit hewan yang tergeletak di sepanjang tepi Kali Gelis. Dari kisah itu, seorang tokoh agama memberikan nama daerah tersebut dengan sebutan Tambak Lulang. Nama itulah yang kemudian digunakan sebagai nama jembatan dan bendungan peninggalan kolonial Belanda tersebut. Pasca kemerdekaan Indonesia, Bendungan Tambak Lulang digunakan untuk mengatur sistem irigasi sawah masyarakat Desa Ploso, Pasuruan Lor, Pasuruan Kidul dan Jati Kulon. Hanya saja kondisinya saat ini cukup memprihatinkan.
Kondisi air di aliran Kali Gelis tersebut kini hitam dan berbau karena dipenuhi tumpukan sampah yang di badan air bendungan Ploso. Tak jarang, sampah-sampah tersebut menumpuk di pintu air bendungan dan ikut masuk ke saluran air hingga terbawa ke sawah. Apalagi saat musim kemarau datang, kondisi bendungan nampak lebih memprihatinkan. Debit air di bendungan yang mengering menampakkan tumpukan sampah yang berserakan di badan bendungan dan sepanjang aliran Kali Gelis. Melihat kondisi yang sedemikian rupa, sudah selayaknya masyarakat dapat tergugah hatinya untuk berhenti membuang sampah ke sungai. Selain mengotori air sungai, tumpukan sampah tersebut juga berpotensi menjadi sarang penyakit dan menyebabkan banjir di musim penghujan. Demikianlah sekilas tentang Jembatan Tambak Lulang, saksi politik etis era kolonial. Terima kasih telah singgah di Widi Sabian Channel. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama dan tempat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.